subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, tidak diberikan harta gono gini, seorang mantan istri menghancurkan rumah mantan suaminya di Mojokerto, Jawa Timur. Alasannya, mantan suami tidak mampu memenuhi uang kompensasi sebesar 30 juta. Rumah warga di Dusun Tegalan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini dihancurkan sejumlah orang suruhan mantan istrinya. Rumah Kasnan pun rata dengan tanah dalam waktu 4 jam. Ternyata mantan istri Kasnan yang telah berpisah sejak 20 tahun lalu ini meminta harta gono gini sebesar 30 juta rupiah. Namun Kasnan tak memberi uang tersebut. Meski sempat dimediasi perangkat desa dengan solusi diangsur selama 5 tahun, Kasnan tetap tak mampu. Akhirnya mantan istrinya mengirim orang untuk menghancurkan rumah ini. Ya aku njaluk susuan olehku bangun. Nah. Terus jauh piro? Niku 35. 3 doso. Terus kula mbok saged. Mantan istrinya memutuskan merobohkan rumah Kasnan karena harta gono gini tak kunjung terpenuhi hingga rumah yang dibongkar dihuni Kasnan dan istri barunya. Awalnya memang gono gini, tapi dulu sudah kesepakatan kalau milik saya. Tapi ternyata sampai sekarang masih dihuni sama istrinya yang baru. Kini Kasnan bersama istri dan kedua anaknya harus tinggal di gubuk di dekat kandang kambing. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur terpaksa menyimpan jenazah istrinya di kamar kos selama hampir 24 jam. Hal itu ia lakukan lantaran tak punya uang untuk memakamkan istrinya. Penghuni rumah kos di Keranggan, Mojokerto, Jawa Timur ini panik karena jenazah salah satu penghuninya yang meninggal dunia tak kunjung dimakamkan. Sang suami Dedi terpaksa menyimpan jenazah istrinya di kamar kos karena tak punya uang untuk memakamkan. Terlebih kedua yang merupakan warga pendatang dan tidak memiliki kerabat di lingkungan ini. Jam 9 jam 10-an. Senin ya? Jadi jam 2 sore Minggu, ya toh. Malamnya ditaruh sini, terus jam 9-nya baru dikuburkan. Alasannya satu karena nggak ada biaya, Pak. Ya karena memang mengusahakan tempat kuburannya itu, terus bayar. itu penggalinya kan juga harus membayari juga, terus adminnya adminnya rumah sakit kan juga harus bayar. Ini kan belum bayar ini. Polisi memastikan korban meninggal dunia karena sakit. Dedi terpaksa meninggalkan jasad istrinya di kamar kos karena harus mengurus prosesi pemakaman seorang diri. Sakit, kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia karena di kos-kosan itu nggak ada keluarganya di sini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, minta tolong rumah sakit untuk dilaksanakan suci penyucian jenazah itu. Setelah itu dibawa kos-kosan di sini. Dibantu petugas PMI, jenazah akhirnya dimakamkan di pemakaman Losari, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang imam masjid di Pasuruan, Jawa Timur dibacok hanya karena mengetapel ayam tetangganya. Ia dilukai saat hendak sholat subuh di masjid. Seorang warga nekat membacok imam masjid di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku membacok imam masjid yang juga tetangganya hanya karena ayam kesayangannya dikatapel korban. Sementara korban mengatapel ayam-ayam pelaku karena masuk ke pekarangannya. Perbuatan korban yang mengatapel ayam dipergoki pelaku. Pelaku pun membacok korban saat hendak sholat subuh di masjid setempat. Dari fakta-fakta hukum dan sempalan-sempalan alat bukti yang ada di lapangan, meyakinkan dan dari hasil gelar kita yakin bahwa patut diduga saudara
M ini adalah pelakunya. Kini pelaku didekam di sel tahanan Mapolres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar praktek pemalsuan buku nikah di Cilincing, Jakarta. Dokumen palsu ini dijual seharga Rp3,5 juta per pasang. Polisi membongkar praktik pemalsuan buku nikah di Cilincing, Jakarta. 80 buah buku nikah palsu, 2.800 lembar sampul buku nikah, plastik laminating, stiker hologram bergambar Garuda, dan seperangkat komputer serta mesin pencetak disita sebagai barang bukti. 7 tersangka ditangkap terpisah di Jakarta dan Subang telah menjual 500 buku nikah sejak 2015 lalu. Buku nikah palsu dihargai Rp3,5 juta per pasang. Praktik ilegal ini laris manis karena dipakai untuk memenuhi berbagai persyaratan seperti pengajuan biaya kredit, pembuatan akte, BPJS, dan lainnya. Atau pembeli yang ingin membuat buku nikah untuk melengkapi administrasi, penerbitan akte kelahiran, kartu keluarga, BPJS, KIP, anak dan bukti perkawinan atau pernikahan. Jual sebesar Rp3.500.000 dan pembuatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Diperkirakan sudah mencetak atau menjual sekitar 500 buku nikah. Dirjen Bimas Islam menilai buku nikah palsu bisa dibedakan dengan mudah dari sejumlah ciri seperti stiker hologram yang tidak mudah terkelupas, invisible ink di tiap lembar buku, kode keabsahan yang terkoneksi. Kode QR ini kalau di scan itu dia nge-link ke aplikasi SIM card, sistem informasi manajemen nikah. Jadi tidak mungkin bisa dipalsukan. Para pelaku dikenakan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Hendra Kurniawan, iNews melaporkan. 2 pria di Kota Bandung ditangkap polisi usai menipu serta merampas ponsel dan motor milik warga. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengaku sebagai anggota tim Prabu Polrestabes Bandung. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi serta korban, polisi berhasil meringkus 2 dari 3 pelaku penipuan dan perampasan barang berharga. Salah satu pelaku SA terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap petugas. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku kerap melakukan aksi perampasan dengan modus mengaku sebagai anggota polisi dari unit Prabu Polrestabes Bandung. Kedua pelaku bersama satu rekannya yang masih buron melakukan perampasan telepon genggam milik korban. Ketiga pelaku yang berpura-pura sebagai anggota tim Prabu Polrestabes Bandung mendekati seorang remaja dan menginterogasi korban seolah-olah korban terlibat kejahatan. Korban yang ketakutan menuruti kemauan para pelaku dan menyerahkan telepon genggam serta dompet untuk dijadikan barang bukti dengan alasan akan dibawa ke kantor. Modusnya mereka mendekati korban yang rata-rata anak-anak di bawah umur dengan alasan mereka sedang mencari para tersangka kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan atau biasalah yang dilakukan pengungkapan oleh anggota Polri. Kemudian korban dibawa ke suatu tempat dengan alasan akan dibawa ke pos polisi terdekat, namun tidak menuju ke kantor polisi terdekat, menuju ke tempat yang lebih sepi. Kemudian barang-barang berharga para korban diambil, kemudian termasuk kendaraan bermotornya juga diambil, kemudian korban ditinggalkan di TKP. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 378 dan 368 KUHP tentang penipuan dan perampasan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya yang identitasnya telah diketahui masih dalam pengejaran petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.